Haleluya, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita yang terbaik oleh karena anugerah dan kasih setianya untuk setiap kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih setiamu ya Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah saat sore hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami membawa puji-pujian kami Tuhan, pengagungan kami hanya kepadamu ya Bapa. Melalui ibadah kami pada sore hari ini, mari ya Bapa berkuasalah, bertahtalah atas setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat
kami mau senantiasa memuji-muji Engkau Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
biarlah sukacita surga nyata terus memenuhi kehidupan kita. Untuk kita mau terus percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur di dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah kasih setiamu terus nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, biarlah kasih setia Tuhan terus nyata mengalir memenuhi kehidupan kita semua. Biarlah segala apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita mau terus tetap percaya bahwa Yesus adalah penolong dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan
sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kembali malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang sudah kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu persis Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh rindu untuk mencari wajah Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran-Mu, maka kami pasti ditemui oleh Tuhan untuk kami boleh menerima lawatan Tuhan secara pribadi yang boleh membuat setiap kami disegarkan kembali. Iman kami, percaya kami Tuhan, dan gairah yang baru itu akan Tuhan berikan bagi setiap kami untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Kami sadar Tuhan bahwa dari hari ke hari menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu semakin sulit, tapi kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan dan kami senantiasa mencari wajah Tuhan, maka kekuatan yang baru itu senantiasa Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami, jika kemampuan yang daripada Tuhan membuat kami terus berjalan Tuhan sampai akhir hidup kami atau sampai kehadiran Tuhan yang kedua kalinya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami tidak sekedar menjadi orang yang rajin mendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi orang yang rajin Tuhan untuk melakukan, mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar Tuhan akan memperoleh berkat-berkat dalam kehidupan kami, sesuatu yang diubahkan yang semakin serupa dengan gambar Bapa di surga. Oleh sebab itu, urapilah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami boleh diberikan penterjemahan yang terbaik dari setiap perkataan firman yang kami dengar. Secara khusus juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini urapi dan sembunyikan di belakang salib Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun Bapak Ibu berada sore hari ini. Bila sore hari ini kembali Tuhan akan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, maka Dia sendiri yang berinisiatif untuk ketemu dengan setiap kita, menjamah kita, melawat kita. Bahkan kita akan diberikan sebuah pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman perjumpaan ilahi secara pribadi dengan Tuhan. Dan sore hari ini kembali kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Ya, judul khotbah yang saya bagikan sore hari ini, diproses tetapi tetap tabah. Ya, jadi kalau lihat judul khotbahnya sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan, tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan kalau izinkan ada proses demi proses, ada tantangan dalam kehidupan ini yang kita hadapi dalam hidup ini, kita mau tetap tabah. Dan kita mau lihat di dalam kehidupan seseorang yang begitu luar biasa. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Mazmur, pasalnya yang 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi kata firman Tuhan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, 22, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bapak Ibu, ini Mazmur ditulis oleh seorang yang begitu luar biasa yang cinta Tuhan, yaitu Daud. Ya, kita melihat di sana dikatakan kalau judul perikopnya di dalam pasal 105 dikatakan bahwa puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Jadi Daud menulis Mazmur tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah
di masa-masa yang lampau. Dan ini tulis salah satunya berkaitan dengan kisah yang pernah dialami oleh seseorang yang namanya Yusuf. Kita melihat dan kita sering kali membaca dan merenungkan, mendengarkan khotbah-khotbah berkaitan dengan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yusuf, seorang yang asalnya itu yang dicintai oleh orang tuanya, anak yang betul-betul diperhatikan, tetapi dia diizinkan Tuhan untuk mengalami proses demi proses yang sedemikian rupa dahsyatnya dalam kehidupan. Tapi kita melihat bahwa Yusuf ini yang mengalami proses yang sedemikian beratnya, tetapi dia tetap tabah untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, sampai betul-betul Yusuf ditempatkan di posisi yang terbaik sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya, bagaimana bisa seorang yang namanya Yusuf, seorang yang mungkin dulunya dimanja oleh orang tuanya, anak bungsu, anak yang betul-betul diperhatikan, segala kebutuhannya dipenuhi, dicukupi, tapi pada waktu dia lewati proses kehidupan sampai betul-betul dia tetap tabah untuk mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan, sampai suatu ketika dia betul-betul menempati posisi dengan benar sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang pertama, ya, yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia tetap tabah, ya, dia memiliki kepercayaan dalam hidupnya, dalam hatinya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Ya. Ini juga yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, ya, kita sedang diizinkan Tuhan mengalami sebuah proses dalam kehidupan, ya, sebuah keadaan yang tidak baik. Kalau kita mungkin sudah menjalani dari 1 bulan ke 2 bulan, bahkan dari 1 tahun ke 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin bisa lebih. Ada proses dalam kehidupan yang sedang kita alami. Ada banyak tantangan dalam hidup ini, ujian yang kita sedang alami. Nah, kita pertanyaannya, apakah kita mau tetap tabah sampai kita finish, Bapak Ibu? Kita harus memiliki sebuah sikap seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan di sana bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita mengerti tentang ayat firman Tuhan ini, berarti dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, rancangan Tuhan buat masa depan itu pasti rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu kita harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan itu rancangan yang terbaik. Loh Pak, kalau memang betul rancangan Tuhan itu yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa hari-hari ini aku mengalami, ya, hal-hal yang tidak baik? Ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari proses seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ya. Kita melihat rancangan Allah itu apa sih? Kalau kita lihat tadi dalam ayat pasal 105 ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa ketika Allah mendatangkan kelaparan, ya, di atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf. Artinya gini Bapak Ibu, bahwa Allah tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Ya. Kita nggak ngerti karena kita terbatas. Kita nggak tahu, jangankan kita melihat untuk hari esok, 1 jam ke depan ataupun 1 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan pun kita nggak mengerti apa yang bakal terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang maha tahu apa yang bakal terjadi sekian tahun kemudian. Ya. Sebab dia adalah Allah yang sungguh-sungguh ajaib dan dahsyat, maka dia tahu bahwa berapa tahun kemudian akan terjadi masa kekeringan, masa kelaparan, ya, masa di mana orang-orang sulit untuk mendapatkan makanan, sehingga Tuhan memilih seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi penolong nantinya. Oleh sebab itu Yusuf dipilih. Ya. Makanya si Yusuf pada waktu dia menghadapi setiap proses dalam kehidupannya, ya, dari rumah orang tuanya yang sedemikian indah, setiap makanan dia makan disiapkan dengan sedemikian baiknya. Pakaian yang terbaik, perhatian yang terbaik dari kedua orang tuanya, tapi diizinkan Tuhan untuk mengalami proses. Tapi dia tetap tabah dalam proses itu. Dan kita melihat Bapak Ibu, pada waktu dia berproses di sana, kita lihat betul bahwa benar Yusuf ini ngerti tentang apa rancangan Tuhan. Dia tidak mengerti secara pasti rancangan Tuhan itu seperti apa, tetapi satu hal yang dia yakini dalam hidupnya, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, pasti ujung-ujungnya itu rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ini pernyataan Yusuf. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf ngomong kepada saudara-saudaranya ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini pernyataan Yusuf, ya. Pada waktu dia betul-betul diposisikan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, Yusuf berkata demikian. Artinya bahwa betul-betul Yusuf meyakini apapun proses yang sedang dia alami, mulai dari sejak dia keluar dari rumahnya, ditaruh di dalam sumur yang kosong, dijual sebagai budak, ya, masuk penjara, dia tetap percaya. Dia tetap meyakini bahwa rancangan Allah atas kehidupannya dan atas masa depannya itu pasti indah. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah keadaan yang tidak baik. Kita dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam aniaya, di dalam segala lini kehidupan kita. Baik itu dalam rumah tangga, keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam keuangan, pekerjaan kita, apapun. Kalau Tuhan izinkan, percayalah dan yakinilah bahwa ada rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya berharap setiap kita tetap tabah untuk menghadapinya. Tetap percaya bahwa semua itu ada waktunya. Ya. Yang kedua, ya, Yusuf mempercayai dan meyakini bahwa pembentukan Tuhan itu bermakna. Ya. Itu dalam Mazmur pasal yang 105 ayat yang ke-18. Itu menyatakan bagaimana Yusuf pada waktu di penjara, dia dibelenggu kakinya. Ya itu, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Situasi yang tidak nyaman, beda dengan penjara modern tahun hari-hari ini. Ya, orang-orang yang di penjara itu hari ini masih bisa jalan-jalan, keluar masuk kamar dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat pada waktu zaman Yusuf di penjara, ini yang terjadi bahwa dia betul-betul mengalami satu kondisi ataupun keadaan yang sangat-sangat terhimpit. Ya. Dia mengalami keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu, dari seseorang yang sangat diperhatikan di keluarganya. Orang tuanya begitu mencintai dia, memperhatikan Yusuf. Ya. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan ada perlakuan yang berbeda antara dia dengan saudara-saudara yang lain. Bahkan ayahnya dikatakan dan dikisahkan membuatkan jubah yang sedemikian indah. Bukan untuk seluruh anaknya, tapi untuk Yusuf sebagai anak kecintaannya. Dari kondisi yang seperti ini berubah drastis 180 derajat. Yusuf mengalami dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi salah satu dari mereka mengusulkan untuk Yusuf dimasukkan ke sumur yang kosong. Sebetulnya kalau itu berjalan, terus tetap akan Yusuf mati dengan cara perlahan, Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, setelah itu Yusuf dikeluarkan karena ada seorang yang membeli sebagai budak dan dijual ke rumah yang namanya Potifar. Di rumah Potifar dia sudah bekerja nyaman, enak, ya, dipercaya oleh tuannya. Tetapi istri Potifar itu tertarik dan mengingini Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf ini difitnah, ya, sehingga dia harus masuk dalam penjara. Dan selama di penjara, Yusuf mulai menikmati kehidupan di penjara, dipercaya oleh kepala penjara untuk melakukan segala tugas-tugas yang ada di sana. Dan pada waktu itu ada 2 orang dari abdi kerajaan yang juga ada di sana, dan mereka menyatakan mimpinya, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka, dan betul itu terjadi. Tetapi Yusuf juga dilupakan. Ya, kalau kita melihat dari setiap kejadian demi kejadian yang dialami Yusuf, itu adalah proses pembentukan. Kita tahu bahwa Yusuf awalnya adalah seorang yang dicintai, berarti Yusuf ini adalah anak yang manja. Ya. Dan dikatakan juga di sana Yusuf ini juga anak yang sombong. Kenapa? Pada waktu dia mendapatkan mimpi daripada Tuhan, pada waktu dia mendapatkan mimpi tentang berkas, ya, setelah itu ada 11 berkasnya itu yang menyembah berkasnya Yusuf. Dan yang kedua juga mimpinya ada matahari, ada bulan, ada ke-11 bintang. Artinya bahwa ada ayah ibunya dan seluruh saudara itu akan menyembah ke dia. Betul dia mendapatkan mimpi itu, tapi dia menyampaikan itu di hadapan saudara-saudara itu dengan besar mulut, ya, sehingga saudara-saudaranya jadi benci kepada Yusuf. Ya. Bahkan juga dikatakan bahwa Yusuf ini orang yang tidak pernah bekerja keras di dalam rumahnya, karena semua yang dikerjakan itu yang mengerjakan saudara-saudara yang lain, karena Yusuf adalah anak kesayangan. Lah Allah mengizinkan semua ini terjadi sebelum Tuhan memberikan sebuah kepercayaan seperti apa yang dimimpikan.
Dan itu betul-betul diwujudkan Tuhan. Tuhan perlu membentuk terlebih dahulu karakternya Yusuf. Ya. Sehingga Yusuf menghargai betul tentang pembentukan Tuhan dalam kehidupan dia. Sehingga dia tetap tabah menghadapi semuanya itu. Ya. Kalau kita melihat dimanapun Yusuf ini tetap kita lihat tipe orang yang tetap mengucap syukur. Artinya dia betul-betul tidak komplain dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Dia mengerjakan dengan segenap hati. Ini artinya bahwa Yusuf menerima setiap keadaan yang ada. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita, percayalah bahwa proses pembentukan itu bermakna dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada sesuatu yang perlu dibuang. Mungkin karakter-karakter yang selama ini itu menempel dalam diri kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan standar firman Allah, Tuhan kepingin membuang lewat setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin menurut kita itu penderitaan, tekanan. Ya. Tapi percayalah bahwa semua itu Tuhan izinkan supaya kita semakin memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan Tuhan bisa tempatkan orang-orang di sekitar kita yang selama ini terus terang menekan kita, menganiaya kita. Itu ada ayatnya dalam kitab Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah luput kita diperhadapkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di komunitas kita, orang-orang yang menurut kita itu tidak nyaman. Orang-orang yang menurut kita itu ngerusuin, ya. Dia bisanya cuma ngomel, bisanya cuma ngomongin orang, ya, melihat kesalahan dan sebagainya. Bahkan orang yang dipakai Tuhan juga bisa memfitnah kita, memojokkan kita dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita semakin tajam atau supaya kita semakin memiliki karakter, semakin memiliki seperti karakter Kristus. Seperti yang dimiliki oleh Yusuf pada waktu setelah Yakub papanya meninggal, saudara-saudaranya takut Yusuf ini balas dendam. Sehingga pada waktu papanya setelah dikubur, ke-11 saudaranya datang kepada Yusuf dan mereka itu minta maaf dengan kejadian mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kosong dan menjual Yusuf sebagai budak. Tapi kita melihat dalam kitab Kejadian pasal ke-50 ayat yang ke-21. Ya. 50 ayat yang ke-21. Ya, berkata 21. Ya. Jadi janganlah takut. Ya, ini omongan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Artinya apa? Yusuf tidak dendam. Ya. Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya yang sudah melakukan kejahatan dalam kehidupan Yusuf dengan menjualnya sebagai budak dan dia ada di Mesir hari itu. Ini adalah karakter yang sudah diubahkan. Saya percaya kalau seseorang telah diperlakukan dengan kejahatan yang sungguh-sungguh maksimal, dia pasti punya keinginan untuk membalas dendam. Tapi kita melihat setelah proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf, maka pembentukan karakter itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bahwa Yusuf ini menjadi orang yang suka mengampuni. Karakter Allah sudah ada dalam kehidupan Yusuf. Bahwa dia mengampuni kesalahan apapun juga yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada dia. Ini nyatanya bahwa pembentukan itu sangat bermakna. Ayub pun berkata dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub pun sadar lewat proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, penderitaan yang Tuhan izinkan yang dia alami dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak enak, dan sampai detik hari ini pun tidak ada satupun manusia yang pernah mengalami seperti apa yang pernah dialami oleh si Ayub. Penderitaannya semua hilang diambil oleh Tuhan. Keluarganya, kekayaannya, semua sahabat-sahabatnya semua diambil, bahkan sampai kulitnya pun mengalami penyakit kulit yang sedemikian dahsyatnya. Tetapi Ayub berkata, kalau Tuhan izinkan aku mengalami sebuah proses dalam kehidupan ini, pasti tujuan Tuhan itu bermakna. Sehingga muncul ayat ini. Dia mengakui dengan mulutnya, kalau Tuhan izinkan aku diuji, pasti aku akan timbul seperti emas. Asal bahwa dia tabah untuk tetap menghadapi setiap proses kehidupan. Demikian dengan setiap kita.
Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sebuah proses, bukan berarti Tuhan membuang kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak cinta kepada kita. Tapi tujuan Tuhan, lewat setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak enak sekalipun, Tuhan punya tujuan. Karena engkau sedang dibentuk. Dan pembentukan Tuhan itu sangat bermakna nantinya. Suatu saat pada waktu engkau betul-betul sudah waktunya menerima kemuliaan Tuhan, maka karaktermu itu sangat mendukung. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, tetap tabah, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan tahu persis keadaan setiap kita. Tuhan tahu persis kemampuan kita bertahan. Ya. Tetapi dari pihak kita juga harus sadar bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan punya maksud dan rancangannya yang indah. Dan yang kedua, bahwa pembentukan karakternya Tuhan atas hidup kita itu sangat bermakna. Yang ketiga yang dimiliki oleh Yusuf percaya akan waktu Tuhan itu tepat. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu akan tepat waktunya. Mazmur 105 ayat yang ke-19 bagian A. Ya. Sampai saat firman-Nya sudah digenap. Ya, jadi ada waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan ini beda dengan waktu kita. Kalau waktu kita seringkali kita ini kalau pengen sesuatu, ya pengennya cepat-cepat untuk segera memiliki. Atau kalau kita dalam suatu kondisi keadaan yang sedang membutuhkan pertolongan, kita ini seringkali kepingin cepat-cepat untuk ditolong Tuhan. Ya. Tetapi waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Waktu kita bisa terlalu cepat. Tetapi waktu Tuhan itu pasti tepat. Ya, oleh sebab itu pada waktu sore hari ini, percayalah kalau kita sedang ada di sebuah keadaan ataupun kondisi, di dalam sebuah proses. Ya, kalau sampai detik hari ini pun sepertinya seolah-olah Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mau menolong, itu salah. Ya, sebab pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Ya. Bagian kita mengalami pertolongan. Ya. Ujung-ujungnya pasti Tuhan tolong. Kalau engkau berkata, Pak, kenapa sampai hari ini aku belum ditolong? Berarti masih belum di ujung, ya kan? Ya, saya percaya bahwa kita akan mengalami yang namanya anugerah pertolongan Tuhan itu pasti, Bapak Ibu. Kalau engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada apa yang Tuhan telah janjikan, dan engkau tetap tabah menghadapi segala sesuatu, percayalah sesuai dengan waktunya Tuhan, itu pasti kita akan mendapat pertolongan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu, ya. Seorang ibu yang sedang mengandung bayi, ya, itu kalau dia melakukan ya, tindakan sebelum usia kandungan itu tepat seperti yang menurut ilmu kedokteran, pasti kalau dilahirkan anaknya itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisa terjadi cacat atau lahir prematur atau dalam kematian. Ya. Kalau dipaksakan. Ya. Demikian juga kalau kita melihat proses seekor ulat yang ada di kepompong. Kalau mungkin kita melihat kasihan karena tempatnya sedemikian sempit, kecil, dia tidak bisa ya balik kiri kanan, tidak bisa bolak-balik, diem gitu aja dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita merasa kasihan terus kita berupaya untuk membuka kepompong itu, percayalah bahwa ulat itu pasti mati dan tidak akan pernah mengalami keindahan sesuai dengan pada waktunya. Tapi kalau kita izinkan proses itu terjadi pada waktu ulat ini sesuai dengan waktunya, dia bisa terpecah dari kepompongnya dan muncullah seekor kupu-kupu yang sedemikian indahnya. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita percaya dengan waktunya Tuhan, saya percaya pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita pasti akan mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan percaya dengan omongan orang lain. Jangan percaya dengan berita-berita dunia yang seringkali membuat pikiran kita menjadi simpang siur, sehingga membuat iman percaya kita kadang-kadang luntur. Ya. Jangan mempercayai itu. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan, pertolongan Tuhan itu datangnya tepat. Tidak pernah berlambat-lambat. Ya, itu yang harus kita percayai. Kita lihat kisah Abraham dengan Sarah. Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Tapi pada waktu mereka menantikan proses demi proses yang mereka jalani dari tahun ke tahun, belum muncul juga, akhirnya Sarah melakukan sebuah tindakan kecerobohan, menyerahkan seorang budaknya kepada Abraham, sehingga terlahirlah Ismail. Dan yang sampai hari ini gesekan demi gesekan terjadi, itu karena Sarah dan Abraham tidak mau mengikuti waktunya Tuhan.
Ini merupakan sebuah contoh dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini engkau membutuhkan pertolongan, tapi belum datang pertolongan dari Tuhan, mungkin ada orang-orang yang menasihati kamu, memberikan arahan-arahan datang ke Gunung Kawi. Ya, kita tanya di sana ada orang Guamia yang pinter. Kita tanya kira-kira pertolongan kita kapan datangnya dan sebagainya, dan kita nurutin. Saya percaya Bapak Ibu, maka masa depan kita akan mengalami kehancuran. Ya. Atau mungkin kita sakit, ya. Kita sudah datang ke beberapa dokter, ya. Dokter ngomong minum obat dulu, ya, proses semuanya. Tapi ada seseorang yang memberikan informasi, datang ke dukun A, dia punya jampi-jampi yang bisa sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, dan akhirnya kita mengambil jalan pintas untuk kita pergi dan kita melakukan apa yang disarankan itu, dan akhirnya betul penyakit kita mungkin bisa sembuh, tapi percayalah bahwa hidupmu akan mengalami kematian yang kekal. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, percaya dan yakini bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kekurangan mujizat untuk memberikan kelepasan dalam setiap kehidupan kita. Percaya saja sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang keempat terakhir, percaya akan janji Tuhan itu benar. Ya, Yusuf kan sudah menerima mimpi daripada Tuhan, bahwa dia bakal menjadi seorang yang begitu dipakai oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin, seorang yang berkuasa, dan Tuhan wujudkan. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, bagaimana akhirnya Firaun suatu ketika, ya, diizinkan Tuhan bermimpi, dan mimpinya itu membuat si Firaun menjadi gelisah, sehingga diceritakan pada waktu si Firaun gelisah, kedua orang yang pernah ditolong oleh Yusuf, ya, satu orang, ya, satunya kan akhirnya meninggal karena dipancung. Ya, tapi juru minuman ini menceritakan kisahnya dia pada waktu di penjara. Dia berkisah bahwa di penjara ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, dan apa yang ditafsirkan itu terjadi betul. Dan akhirnya singkat cerita, Yusuf dipanggil keluar untuk menafsirkan mimpi raja. Dan setelah itu dia diangkat menjadi seorang yang sangat berkuasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah si Firaun. Ini fakta bahwa janji Tuhan itu benar adanya. Kalau hari-hari ini kita sudah menerima janji Tuhan di dalam segala hal dalam hidup ini. Kalau engkau sakit, Tuhan katakan bilur Yesus menyembuhkan. Kalau engkau mengalami keadaan yang tidak baik dalam hal keuangan, Tuhan sanggup memberkati. Ya. Kalau rumah tanggamu mengalami keadaan kondisi krisis, Tuhan sanggup memulihkan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, janji yang Tuhan berikan itu tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu biarlah pada saat sore hari ini, saya menghimbau kepada setiap kita jemaat Tuhan yang ada, rajin-rajinlah menjadi orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mencatat Bapak Ibu, ini Alkitab saya ini masih baru. Saya sudah selama saya mengiring Tuhan itu ada beberapa Alkitab yang pernah saya baca dan istilahnya saya pakai, ya, untuk saya membaca dan merenungkan. Ini Alkitab dari sejak tahun 2012, ya. Sampai hari ini sudah kurang lebih 12-13 kali saya menamatkan membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya membaca setiap hari itu 5 pasal, ya. Saya lakukan itu secara sungguh-sungguh sampai detik hari ini. Saya tulis di belakang itu setiap kali saya selesai membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan saya mengulang lagi. Ya, kalau kita rutin belajar, kita rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin ngerti janji-janji Tuhan apa saja yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita selama kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan, ya. Ribuan, ya mungkin bisa jutaan janji Tuhan yang pasti kita akan menerimanya. Pasti akan Tuhan genapkan dalam kehidupan ini. Kalau kita mempercayai hal ini, maka saya percaya bahwa kita akan tetap tabah menghadapi segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi seperti Yusuf. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak Ibu, kalau engkau rindu rancangan Tuhan yang indah itu terjadi, terwujud, tergenapi dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang tabah. Dan bagaimana kita bisa tabah? Pertama, percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, percaya bahwa setiap proses pembentukan Tuhan itu sangat bermakna nantinya, bahwa karakter Allah itu betul-betul ada dalam hidup kita, dan itu menjadi kesaksian hidup lewat kehidupan kita. Yang ketiga, percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat untuk menolong kita. Dia tidak pernah berlambat-lambat. Kalau kita melihat kisah Lazarus sekalipun, sepertinya Tuhan
berlambat-lambat, tetapi faktanya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak terlambat untuk menolong membangkitkan Lazarus. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada orang yang berkata, kita sudah mengalami kematian, kematian hubungan, kematian bisnis kita, kematian kesehatan kita, apapun bentuknya. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat untuk Dia menyatakan kemuliaannya. Dan yang keempat, percayalah bahwa janji Tuhan itu benar, pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah sore hari ini kita mau belajar untuk merenungkan firman ini. Karena apa yang kita dengar sore hari ini itu direkam. Maka kalau kita rindu untuk mendengar kembali, dengarkan berulang-ulang sampai engkau betul-betul kuat menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, dan engkau menjadi orang yang tabah. Kalau mungkin engkau sudah berlama-lama nunggu kok belum datang juga pertolongan, dan ada rencana sesuatu yang kau lakukan yang nantinya bisa menciderai hatinya Tuhan, setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, batalkan. Dan bila kita akan menjadi orang-orang yang tabah di hadapan Tuhan, menghadapi setiap proses dalam kehidupan ini. Sebab saya percaya tujuan akhir, masa depan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan nantinya pada waktu kita ada di posisi itu, baru kita paham, ngerti, dan kita berkata, luar biasa Tuhan yang telah membawa aku ada di posisi yang seperti sekarang ini. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Percaya dan yakini bahwa mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu pasti Tuhan genapkan suatu saat sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini. Sesuatu yang membuat kami belajar untuk kami tetap bertahan, kami tetap tabah menghadapi segala situasi, kondisi, keadaan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kami. Dan kami mau belajar seperti Yusuf Tuhan, untuk kami mengerti, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dan yang kedua, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan itu membentuk kami untuk kami boleh memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau belajar juga bahwa waktu pertolongan Tuhan, waktu mujizat Tuhan dinyatakan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi, itu tepat waktunya. Dan janji-Mu tidak pernah bergeser Tuhan, bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan itu ya dan amin, pasti tergenapi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, hamba secara khusus Tuhan berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, ataupun siapapun juga yang mengikuti worship at home sore hari ini. Kalau mereka sedang ada dalam kondisi keadaan seperti yang difirmankan sore hari ini, berikan kekuatan dan ketabahan, dan ajarlah mereka untuk mempraktekkan keempat hal ini seperti yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga sesuai dengan waktunya Tuhan, maka mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sore hari ini perlu didoakan, karena mungkin ada bagian tubuh yang sakit, mari pegang dengan tangan kirimu bagian yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama sore hari ini. Pada saat sore hari ini kami percaya dan kami berdiri di atas kebenaran firman yang berkata bahwa bilur-Mu menyembuhkan. Dan sore hari ini kami mau katakan, apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami disembuhkan secara ajaib oleh bilur Yesus. Sebab kami tahu dan sadar bahwa tubuh kami adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya, sehingga sakit penyakit itu tidak berhak atas tubuh kami. Kami mau cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mengalami masalah persoalan dalam usaha pekerjaan, bila Tuhan yang akan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Kalau selama ini ada jalan buntu Tuhan, ada orang-orang yang dengan sengaja merugikan, membuat apa yang dikerjakan ini mengalami sesuatu yang tidak baik, kami percaya bahwa ini waktunya, ini saatnya pertolongan Tuhan datang dan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Sesuatu yang mungkin orang katakan ini resesi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kalau kami tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan berharap Tuhan, maka Tuhan membuat kehidupan kami tetap resepsi Tuhan. Karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, taat melakukan perintahnya setiap hari dengan setia, keluar dan masukmu diberkati, di kota, di desa, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati, adonamu diberkati,
bakulmu diberkati, sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati, usaha pekerjaanmu apapun bentuknya diberkati, sekolahmu diberkati bagi anak-anak yang usia sekolah, dan kau akan dibawa Tuhan naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.